wabarakatuh. Selamat siang. Saya Habib Pragiuna dari program studi fisioterapi D4 Universitas Binawan ingin melaksanakan atau mengerjakan UAS matkul elektro dan sumber fisis. Untuk pembahasan kali ini tentang materi TENS. Apa itu TENS? TENS adalah salah satu modalitas atau teknik fisioterapi untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan energi listrik yang sudah dimodifikasi untuk merangsang sistem saraf. TENS mampu mengatasi serabut saraf, baik serabut saraf berdiameter besar maupun kecil, yang akan menyampaikan berbagai informasi sensoris ke sistem saraf pusat. TENS electrical nerve stimulation. Iya. Jadi TENS ini adalah salah satu modalitas dari terapi fisioterapi, di mana banyak sekali modalitas-modalitas lainnya yang ada di fisioterapi. Elektrivitas TENS dapat diterangkan lewat teori gerbang kontrol dari Melza dan Ward. TENS diaplikasikan dengan intensitas comfortable dan mengaktifasi serabut saraf tipe AA dan AB, yang selanjutnya memfasilitasi interneuron substansia gelatinosa sehingga nyeri akan diblokir oleh stimulasi listrik lewat penutupan gerbang yang berakibat terhentinya masukan afren diameter kecil. TENS juga akan meningkatkan aliran darah yang berfungsi untuk mengangkut materi yang berpengaruh terhadap nyeri seperti bradikinin, histamin, dan materi zat P. Atau mekanisme lain yang dapat dicapai oleh TENS adalah mengaktifasi sistem saraf otonom yang akan menimbulkan tanggap rangsang vasomotor yang selanjutnya dapat mengubah kimiai jaringan. Untuk mekanisme kerja TENS, pada perbedaan salah satunya pasien pasca bedah, lalu kondisi akut. Nah, oke, untuk TENS sendiri ini, mekanisme kerja TENS adalah dapat digunakan pada berbagai keadaan. Salah satunya ada pasien pasca bedah, pasien dengan kondisi akut.
dengan cara menstimulasi AB. Oke, keuntungan dari menggunakan TENS adalah bahwa tidak seperti menghilangkan rasa sakit oleh obat karena tidak menimbulkan ketagihan, tidak menyebabkan kantuk atau mual, dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Keuntungan TENS. Tidak menyebabkan kantuk, dan tidak menyebabkan mual. Selanjutnya, kontraindikasi dan indikasi modalitas TENS. Kontraindikasi absolut atau mutlak tidak diperbolehkan. Alat pacu jantung, kelainan irama jantung atau artimia, menaruh elektroda stimulasi listrik pada daerah sinus karotis di daerah depan leher bagian luar karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah tiba-tiba dan menyebabkan pingsan. Selanjutnya, pada daerah kelainan pembuluh darah arteri maupun vena seperti tromboflebitis atau trombosis. Selanjutnya, pada kehamilan terutama dengan menempatkan elektroda pada daerah perut atau punggung bawah. Kontraindikasi relatifnya masih diperbolehkan, tetapi dengan pengawasan ketat dari dokter dan terapis. Yang pertama, kelainan jantung. Kedua, gangguan mental. Lalu ada kesadaran dan gangguan sensibilitas, tumor ganas, iritasi kulit atau luka terbuka, pemberian ion poresis setelah pemberian modalitas terapi lain seperti terapi panas, dingin, atau ultrasound. Indikasinya meliputi indikasi yaitu penguatan otot, lalu reedukasi otot, pembendekan otot, spasme, lalu menghilangkan nyeri, dan yang lainnya. Oke, untuk prosedur modalitas TENS, pertama, menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Kedua, dokter atau terapis akan memeriksa kembali daerah yang akan diberikan terapi dan melakukan wawancara ulang mengenai kelainan yang diderita dan kemungkinan kontraindikasi untuk pemberian terapi dan riwayat alergi terhadap zat-zat tertentu yang dioleskan. Dokter maupun terapis akan menjelaskan sekali lagi tujuan terapi stimulasi listrik sesuai kondisi dan keadaan seseorang yang berbeda pada masing-masing individu. Dokter atau terapis akan memberikan daerah yang akan diterapi dan minyak ataupun kotoran yang menempel di kulit termasuk dari lotion atau obat-obat gosok yang dipakai sebelumnya dengan menggunakan kapas alkohol atau kapas yang diberi air.
Bila mempunyai kulit yang sensitif dan kering, sebaiknya diberitahukan kepada dokter atau terapis, sehingga tidak akan digunakan kapas alkohol yang kadang dapat menyebabkan iritasi kulit. Dokter atau terapis akan memposisikan bagian yang akan diterapi senyaman mungkin. Dokter atau terapis akan menempatkan elektroda yang berupa pad dengan lapisan gel di atasnya atau elektroda dengan bahan tertentu yang akan diikat pada daerah yang akan diterapi. Dokter atau terapis akan melakukan pengaturan dosis alat stimulasi listrik dan memulai terapi dengan menaikkan intensitas alat secara perlahan-lahan sampai penderita merasakan adanya aliran listrik atau kontraksi otot sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan. Dokter atau terapis setiap 5 menit sekali akan menanyakan apakah masih terasa, kemudian akan menaikkan secara perlahan-lahan intensitasnya sampai mencapai dosis yang diinginkan. Bila terasa nyeri, panas, perih, dan pegal berlebihan saat terapi berlangsung, segera beritahu dokter atau terapis Anda. Setelah selesai terapi, dokter atau terapis akan melepas elektroda dan membersihkan sisa gel yang menempel pada pad yang masih tersisa pada daerah di terapi. Selanjutnya dokter atau terapis akan kembali melakukan pemeriksaan dan wawancara mengenai efek yang dirasakan setelah terapi. Jadi seperti itu. Untuk pen sendiri saya akan coba menggambar alatnya. Ya, bentuknya kotak seperti ini. Lalu di sini ada padnya untuk diarahkan ke pasien, tubuh pasien. Kurang lebihnya seperti ini untuk gambar fans. Bisa dilihat, kelihatan sudah saya gambar. Untuk frekuensi tensnya sendiri itu tergantung dari kondisi pasien. Apabila pasien membutuhkan aliran listrik yang lebih, maka tens ini bisa digunakan dengan aliran listrik yang disesuaikan untuk pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.